Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, halo Sobat Adab, ketemu lagi sama saya di sini, Carwani Ali, sebagai host sekaligus moderator di channel YouTube Penerbit Adab. Dan seperti biasa, segmen kali ini saya akan melakukan bedah buku kembali, yang tentunya bedah buku yang akan saya bedah itu tidak hanya sekedar bukunya saja, melainkan kita sudah terhubung, terkoneksi dengan penulisnya langsung, gitu ya. Dan saat ini kita sudah terhubung oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Tri Martial MP. Ya, halo Pak. Selamat pagi. Ya, halo. Pagi. Iya, gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Eh, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, ini saya manggilnya Bapak Tri atau Bapak Martial atau gimana nih? Atau Bapak mungkin punya panggilan yang khusus gitu sehari-hari? Bapak Tri ya? Atau Oh, kalau di sini biasa dipanggil Mas Tri. Oh, Mas Tri, oke. Mas Tri Ya, ya, oke. Berarti saya oke. panggilnya Mas Tri saja. Oke. Oke, Mas Tri, hari ini kita bakalan melakukan bedah buku dengan judul Perempuan dalam Sistem yang karya ini ditulis oleh Mas Tri sendiri dengan kawan-kawan. Betul ya, Mas ya? Seperti ini. Iya. Oke, tapi sebelum itu kira-kira Mas Tri ini sekarang sekarang lagi stay di mana? Kesibukannya apa juga mungkin bisa ceritakan sekilas gitu dengan sobat adab yang nonton di rumah itu boleh Mas Tri Iya. silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Carwani ya. Iya, Jadi boleh. saya Trimartial ini stay-nya di Medan. Oke. Saat ini ya bekerja di Universitas Medan Area sebagai dosen. Oke, wow. Nah, Luar nah, jadi biasa. buku ini sebenarnya adalah salah satu produk karya ilmiah yang berdasarkan hasil riset di lapangan, khususnya di Sumatera Utara. Oke, wow. Ini menarik banget sih. Berarti sampai saat ini juga sekarang masih mengajar ya Mas ya, mengajar Masih, kesibukan masih, sehari-harinya masih gitu. betul sekali. Heeh. Oke, wah luar biasa sekali. Ini para dosen-dosen emang luar biasa banget sih. Maksudnya dengan kesibukan seorang dosen yang mengajar yang mungkin punya kesibukan lain, tapi memang selain karena tuntutan untuk harus gitu kan ya Pak ya memiliki seperti yang dibilang sebelumnya itu produk gitu. Tapi pasti saya yakin dengan merilisnya gitu atau menerbitkan karyanya ini pasti ada tujuan-tujuan tertentu ya kan ya Mas ya. Kenapa sih buku ini harus diterbitkan gitu, judul buku ini gitu pasti kan ya Mas ya. Ya, jadi ini kan kita kan melihat peran perempuan sebenarnya kan. Mm-mm. Jadi Oh, kita tahu di pertanian itu kan perempuan itu cenderung di nomor dua kan, gitu. Bahkan cenderung oke. tidak dianggap gitu ya. Oke, sebentar Mas Trik, kita belum ada ke sesi situ, kalem dulu. Iya, iya. Tapi ini Oke. memang topiknya sangat menarik banget sih. Tapi Iya. sebelum kita ke bedah bukunya ini, Oke. kemarin-kemarin setelah saya apa ya dikasih mandat untuk menjadi host untuk melakukan bedah buku ini, terus saya lihat judul bukunya dan baca walaupun belum selesai, tapi ini jujur Ah, sangat menarik banget gitu. Dan oke. berhubung saya juga sudah terkoneksi langsung dengan penulisnya, pertanyaannya kita langsung mulai saja ya Oke, dengan silakan. pertanyaan yang pertama ini alasan kenapa Mas Tri ini dan kawan-kawan ini menulis buku ini. Jadi alasan kenapa Mas Tri menulis buku ini gitu. Iya. Iya, baik, Mas. Jadi ini kan tadi ya dari keresahan Hmm. gitu ya. Keresahan Hmm. bahwa peran perempuan itu kan kurang dianggap, khususnya di dalam pembangunan pertanian. Nah, Hmm. kemudian secara spesifik juga di Sumatera Utara itu kita kenal dengan namanya adat Dalihano Tolu yang dominan di sini, khususnya pada masyarakat adat Batak ya. Hmm. Di sini sistem adat itu strong patrilineal, Mas. Jadi perempuan itu dia akan menjadi subordinat bagi laki-laki. Dan sebenarnya dalam property right regime gitu kan, mereka itu ya boleh dibilang itu hanya sekedar ikut dengan properti suaminya gitu. Nah, sementara dari
informasi yang kita dapat selama ini, perempuan itu justru menjadi tulang punggung di lapangan. Nah, ini kan Secara adalah fakta yang adanya gitu ya, Pak fakta ya. yang ada ya. Ini kan Heeh, adalah dua hal yang bertolak belakang gitu ya, yang mau kita betul. tunjukkan. Nah, itu Heeh. kira-kira Mas. Oh, jadi salah satu alasannya itu karena itu, meskipun memang Iya, kita nggak bisa pungkiri bahwa kalau kita ngomongin secara general gitu ya Pak ya, sekarang kan sudah tidak ada lagi yang namanya pembeda. Sekarang udah ada emansipasi benar, wanita dan betul. lain-lainnya gitu. Tapi mungkin di maaf khususnya di Sumatera Utara itu hal itu masih terjadi gitu. Jadi Masih, masih, masih. jadi hal itulah yang menggerakkan Mas Tri dan kawan-kawan itu untuk mengangkat hal itu gitu. Benar. Bahkan di lapangan itu malah sangat kental malah terjadi diskriminasi dengan perempuan itu. Oh, seperti Khususnya itu. di Oke. daerah-daerah gitu ya. Jadi perempuan Mm-mm-mm. itu boleh dibilang menghabiskan waktunya sehari-hari itu bahkan dari pagi sampai sore itu ya di lapangan, di kebun gitu kan. Ya mereka kurang punya apa namanya waktu untuk diri sendiri atau bahkan mungkin eh, bersantai atau bahkan mungkin jalan ya begitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya personal itu sebenarnya kurang gitu karena mereka menghabiskan energi mereka itu lebih kepada memenuhi panggilan di pertanian tadi gitu ya dan untuk Mm-mm. memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangganya gitu. Memang sangat ya sangat berat peran mereka sebenarnya di lapangan itu. Mm-mm. Betul, betul. Oke, baik kita ke pertanyaan yang kedua ya, Pak ya. Ini Ya, menarik oke. banget sih. Ini kan lahir dari apa ya? Latar belakang fakta yang ada karena sesuatu hal yang bertolak belakang gitu dengan yang digembor-gemborkan keadaan sekarang bahwa perempuan itu bukan lagi seperti itu atau lain-lainnya gitu kan, tapi faktanya adalah bertolak belakang. Nah, itu selain dari hal itu gitu kira-kira idenya itu dari mana gitu loh Pak sampai karena kan untuk pembuatan ide buku gitu itu kan nggak hanya dari satu sudut pandang oh dari satu ini gitu tapi kan itu perlu untuk pematangan sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita ngangkat topik ini untuk dibukukan seperti itu kan Oke. ya. Nah, ini kan salah satu tadi ya. Jadi dari satu Mm-mm. sisi itu kan perempuan, dari sisi yang lain Mm-mm. itu kan perkebunan kopi gitu ya. Ya. Kopi itu kan Sumatera Utara itu kan sebenarnya kan basis kopi gitu ya. Tetapi Mm-mm. kurang pada saat ini kan sebenarnya kan kurang dikenal. Bahkan kalah dengan kopi-kopi daerah lain di seperti di Betul, betul. Aceh gitu kan mungkin yang lebih dominan Oh, gitu. Nah, betul. oleh sebab itu sebenarnya kita ingin juga lebih dalam juga melihat sebenarnya keberadaan perkebunan kopi ini dalam sustainable agriculture sebenarnya ini Mm-mm. bagaimana gitu kan. Nah, dan Mm-mm. ternyata ini juga harusnya didukung oleh peran perempuan gitu kan. Kalau Ya memang betul, ini betul. ingin kita dorong gitu. Nah, Betul, betul. dari Oke, situ wow. Mas. Tapi untuk risetnya itu kira-kira tantangan tersendiri Mas Tri dan kawan-kawan ini dalam menyelesaikan karya buku ini tuh apa sih yang sampai sekarang tuh masih diingat gitu bahwa wah itu adalah hal yang sulit banget gitu. Pasti kan gitu ada sesuatunya. Boleh di-share ke Iya kami, betul. Pak? Benar, benar sekali kan. Jadi mereka itu bahkan ketika kita temui di lapangan Mas, itu rata-rata sebenarnya protes loh sebenarnya. Si Nah, siapanya nih? protes. Perempuannya, Perempuannya. perempuannya gitu kan. Eh, Iya, benar. Sebenarnya mereka protes gitu kan. Mereka tidak bisa apa namanya selfie-selfie, tidak bisa apa Menikmati hidup layaknya cantik perempuan gitu kan. gitu. Ah, betul gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu kan ya hak mereka itu menurut mereka Betul, gitu betul. kan. Betul, betul. Tapi tadi terbelenggu dengan mekanisme ini gitu kan. Mekanisme adat, kebutuhan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, nah gitu ya. Jadi memang Eh, mereka memegang tanggung jawab yang besar masyarakat perempuan di Sumatera Utara dalam konteks adat ini gitu ya. Itu memang eh. sangat besar peran mereka gitu. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Ini padahal baru beberapa pertanyaan, tapi sudah disuguhkan dengan beberapa fakta-fakta yang cukup mungkin bagi saya pribadi ya Pak ya, yang bukan Ya. berasal dari Sumatera Utara ini sangat mencengangkan gitu, bahwa hal itu masih ada dan luar biasa gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kan dari judul bukunya ini kan perempuan dalam sistem gitu. Ini Iya. Mas Tri dan kawan-kawan sebelum mempatenkan untuk
memutuskan, oke kita ngangkat topik perempuan yang ada di Sumatera Utara dalam konteks adat ini yang masih terjadi gitu, sampai akhirnya perempuan dalam sistem yang ditetapkan sebagai judul buku ini, itu alasannya apa, terus kenapa? Boleh Pak? Iya. Jadi ini kan makanya tadi saya katakan belenggu itu kan sebetulnya bukan kasus gitu kan, tapi Mm-mm. belenggu itu sebetulnya menjadi sistem. Nah, Mm. jadi mas sistem ini yang sebetulnya mengikat dan itu sulit untuk didobrak gitu kan. Jadi Mm. artinya kalau kita ingin mendorong pertanian berkelanjutan, salah satunya adalah menekankan pentingnya peran perempuan. Nah, dari situ artinya sistem harus Mm. bisa mengadopsi peran perempuan ini. Nah, dengan memberi mereka ini ruang ya yang lebih luas untuk bisa berekspresi gitu kan. Mm. Bukan hanya sekedar ya berada di lapangan, di kebun gitu kan. Nah, tapi Mm. juga mungkin juga punya ruang-ruang publik yang lain yang mereka semestinya kan harus bisa berperan gitu kan. Bukan Ya. hanya sekedar sekedar apa namanya bekerja di kebun kopi gitu ya. Nah, Mm. itu Mas. Oke. Jadi Hal alasan yang sangat kenapa? penting sebagai Uh, sebuah sistem sebenarnya itu. Mm. Oke, ini menarik banget sih Pak. Ini kan dari awal tadi kan Bapak menjelaskan tentang perempuan yang ada di Iya. Sumatera Utara gitu kan. Tapi di dalam buku ini sebenarnya ada pembahasan apa saja sih Pak gitu, selain yang di highlight adalah perempuan ini gitu dalam sistem ini gitu. Ah, boleh di-share ke kami gitu Pak? Gimana, Mas? Buku ini selain membahas tentang perempuan-perempuan itu, kira-kira ada pembahasan lain nggak sih? Atau memang ada sisi lain yang memang diangkat gitu di dalam buku ini yang harus diketahui oleh pembaca gitu? Oke. Jadi terkait Uh, dengan itu kan sebenarnya kan mm, perlu ada pembagian kerja yang clear gitu ya. mm, Nah, jadi eh, dominasi laki-laki itu juga harusnya juga tidak tidak menutup peluang mereka gitu ya untuk mm, membuat keputusan-keputusan yang esensial gitu. Nah, mm, jadi itu mas sebenarnya ingin kita tekankan gitu kan. Jadi ya kenyataannya kan dalam faktanya gitu kan. Ada memang beberapa titik itu kan ada beberapa kabupaten ya Mas ya, dan mm, tekanannya itu berbeda gitu kan. Jadi pada mm, beberapa kabupaten yang perempuan itu diberi ruang yang lebih besar gitu kan. Nah, itu mereka lebih lebih menikmati sebenarnya sistem itu gitu ketimbang di beberapa daerah itu yang betul-betul peran mereka itu terkurung ya di dalam tanda mm. kutip sistem dan kebun gitu. Oke. Jadi, oke, ini menarik Pak. Jadi, buku ini sebenarnya Bapak tuh apakah ada, sorry, Mas Tri dan teman-teman ini, apakah ada tujuan lain gitu? Apakah tujuannya untuk memperkenalkan bahwa perempuan di Sumatera Utara khususnya di suatu adat tertentu gitu masih ada nih gitu, menunjukkan ini gitu? Atau memang ada tujuan lain juga yang sedang ingin ditujukan gitu? Boleh Ya, Pak? oke. Sebenarnya kan kita Heeh. ingin ingin begini ya. Hmm. Eh, Modernisasi peran itu kan kita ingin tadi ya perempuan itu bukan hanya sekedar berada di dalam istilahnya ruang-ruang domestik gitu ya, tapi Hmm. kita harus dorong ya, harus dorong. Hmm. Dan ini juga untuk mendorong ini itu tidak mudah karena tadi kan saya katakan menjadi bagian sistem. Makanya Hmm. sebenarnya kan itu harus sudah terlibat itu kelembagaan. Nah, Hmm. jadi sebetulnya kelembagaan dan kebijakan daerah lokal gitu kan, yang berbasis masyarakat adat ini sebenarnya itu sudah harus melek melihat ini gitu kan. Hmm. Jadi tidak tidak cukup hanya sekedar apa namanya pendapatan sekedar pendapatan gitu ya. Nah, tapi kita sudah Hmm. harus bisa berbicara tentang hak-hak gitu kan. Nah, gitu Oh. kan perimbangan hak-hak gitu. Eh, Nah, oh, gitu Mas. jadi dengan adanya buku ini gitu, diterbitkannya buku ini tuh menunjukkan bahwa fakta yang lapang di lapangan gitu ya, dengan kondisi era ya udah era digitalisasi gitu, masih ada hal-hal tersebut masih berjalan, tapi memang tujuannya itu bahwa hal itu sebenarnya jangan sampai terus seperti itu gitu ya Pak ya, tapi Iya perlu betul. adanya bahwa Iya. perempuan ini harus mendapatkan hak-haknya selayaknya bagaimana seorang perempuan itu menjalani kehidupannya gitu. Iya benar Seperti itu sekali. Kak. Iya Oke. betul betul. Aduh. Maaf Pak, soalnya maaf Mas tadinya saya pikir dengan adanya buku ini Mas Tri dan kawan-kawan tuh ingin
memperkenalkan bahwa di Sumatera Utara itu ada perempuan-perempuan hebat yang masih ber apa ya berkecimpung sorry di dunia perkebunan gitu, dan juga memperkenalkan kopi dan lain-lainnya gitu. Saya pikir seperti itu. Tapi memang yang di highlight itu memang bahwa sebenarnya ingin hak-hak perempuan ini didengarkan gitu ya Pak ya. Iya benar, benar. Kita ingin itu sebenarnya, hak perempuan itu. Intinya itu. Oke, luar biasa sih Pak. Karena Berarti sebenarnya gini, jadi begini, karena kondisi seperti itu kan, hmm, dalam faktanya kan sebenarnya bukan hanya terjadi pada perkebunan kopi. Nah, hmm, pada perkebunan-perkebunan yang lain pun juga akan seperti itu. Makanya kita lebih berbasis untuk mendorong hak-hak tadi gitu ya, menekankan perimbangan hak tadi. Jadi bukan hanya oke. sekedar bicara kopi gitu kan. Nah, Berarti ini walaupun adalah sebenarnya ini objeknya kopi gitu kan. Heeh. Berarti ini adalah ibarat contoh kecilnya gitu ya Pak ya. Iya, Sebenarnya ini masih benar banyak lagi. sekali. Ini adalah contoh Benar kecil sekali. gitu. Iya, Jadi kalau benar. misalkan ini mendapatkan perhatian yang bagus gitu, disorot, mungkin ini adalah bisa menjadi peluang membuka perkebunan-perkebunan lain yang masih Benar sekali. menggunakan Iya, perempuan itu gitu ya Pak ya di iya. dalam sistem Ada itu. lahan yang lain. Nah, gitu kan. Oke. Oke, luar biasa Pak. Oke, berarti ke pertanyaan berikutnya ini ya Pak ya. Untuk segmentasi dari buku ini gitu. Nah, ini kan membahasnya perempuan dan sebenarnya ingin emansipasi wanita itu berjalan gitu ya Pak ya. Ini segmentasi target bukunya ini siapa Pak? Menurut Mas Tri dan kawan-kawan? Nah, sebenarnya yang pertama tentu saja kan ini kan kalangan Hmm. apa namanya akademisi ya. Tentu Hmm. saja di situ letak yang pertama karena kita ingin perubahan itu kan dimulai dengan kita berani mengungkapkan sebuah fakta dan kebenaran. Dan Hmm. kemudian selanjutnya tentu saja itu kan adalah pengambil kebijakan. Nah, kami berharap sebenarnya ya pengambil kebijakan apakah itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga lokal gitu ya, itu Hmm. bisa membaca buku ini gitu kan. Sebenarnya mereka kami ingin mereka itu betul-betul tahu apa yang terjadi di lapangan gitu. Apa yang mereka rasakan gitu. Dan walaupun juga kemudian masyarakat umum gitu kan, apalagi khususnya Sumatera Utara atau bahkan Indonesia atau dunia gitu kan, yang memang Hmm. merasakan bahwa perempuan itu cenderung terdiskriminasi. Nah, Hmm. ini kan adalah case-nya gitu kan. Nah, gitu Hmm. Mas. Oke, luar biasa. Eh, Ada nggak Pak satu pertanyaan, mungkin ini agak sedikit mundur lagi pertanyaannya. Ya. Ketika riset-riset untuk mengumpulkan bahan karya buku ini, itu Mas Tri dan kawan-kawan tuh melakukan risetnya langsung dengan para perempuan-perempuan yang ada di kebun sana, atau hanya sekedar kayak beberapa apa ya kayak kelihatannya aja gitu. Terus kayak dilakukan interview, terus mereka ada nggak sih kayak pesan khusus gitu untuk oh akhirnya ada yang ngangkat ini gitu dan berterima kasih banyak karena bisa mengangkat topik ini dan bisa menjadi harapan bagi mereka gitu untuk bisa lepas gitu. Boleh di-share ke kami gitu, Pak. Ya, Mas. Ini kita kita keliling langsung, Mas. Keliling ada Mm-mm. sekitar 6 kabupaten gitu kan, yang punya adat Wow, eh, lokal seperti seperti itu. ini tuh. Heeh. Iya, dan kita memang mewawancarai, ya Mm. mewawancarai perempuan-perempuan secara langsung maupun pakar-pakar yang paham juga tentang Mm. sistem adat lokal tadi, gitu kan. Tapi yang paling penting itu sebetulnya apa? Komunikasi kami dengan perempuan itu yang secara langsung, pengelola Mm. kopi di lapangan itu. Itulah yang sebetulnya yang betul-betul menggugah semangat kita gitu kan, untuk Mm. bagaimana bisa buku ini bisa kita rilis gitu kan. Karena Mm. kepedulian kita melihat bagaimana pesan yang kita tangkap dengan bahasa mereka di lapangan tadi gitu kan. Mm. Kami menghabiskan waktu 8 dari 10 pekerjaan di perkebunan kopi itu adalah perempuan. Nah, itulah bahasanya. Nah, 8 per 10 kan berarti kan nyaris gitu kan, Mm. nyaris total kan. Semua gitu. Jadi ini bukan lagi apa ya? Maksudnya miris sih, ya miris gitu ya Pak ya. Maksudnya tapi mendengar ini tuh jadi memang mungkin Mas Tri dan juga kawan-kawan juga salah satu sampai pada akhirnya oke kita ngangkat ini, menuliskan ini karena memang secara fakta nyata mereka seperti itu gitu. Jadi memang
Master mungkin lewat karya Master dan kawan-kawan mereka juga punya harapan yang besar gitu ya bahwa mereka tuh bisa disorot, dilirik dan bisa mengubah sistem yang ada di sana gitu. Betul, Mas Tri. Ya, betul. Harapannya begitu gitu ya. Ya Mm-mm. walaupun kita sebetulnya juga masih juga tetap meraba gitu kan, dan kita harapkan Mm-mm. tadi kan ada banyak yang membaca ini, mungkin itu Mm-mm. menggugah mereka. Tapi kalau dalam jangka singkat mengubah sistem, memang saya kira itu akan sangat berat Ini, itu ya. betul. Karena apa? Ini terkait dengan struktur masyarakat adat ini gitu kan. Betul. Nah, itu pertanyaannya adalah ketika Mas Tri dan kawan-kawan memutuskan untuk mengangkat ini, ada nggak sih kayak ketakutan untuk lah nanti takut menimbulkan ini, nanti seperti itu ada nggak sih ada ketakutan seperti itu? Karena kan itu udah tertanam dari dulu-dulu gitu dan nggak semudah itu mengubahnya gitu. Itu gimana? Apakah Oh, ada tidak, terus? Oh tidak. tidak ada ketakutan karena begini, Uh, suatu eh, fakta, suatu kebenaran di dalam masyarakat itu, gitu kan, ketika mm, itu sebenarnya positif buat mereka, gitu kan, itu mm, sebenarnya kan wajib kita dukung, gitu kan. Ya, dan betul. kami juga sebagai akademisi kan tidak punya pretensi tertentu dalam struktur Mm, adat, gitu ya, atau mm, ingin memenangkan suatu juga bukan, gitu kan. Tapi justru kita ingin bahwa bagaimana sebetulnya sistem itu hidup, itu kan, dan semua orang yang sebenarnya di dalam sistem masyarakat ini juga itu tidak merasakan apa namanya diskriminasi, tertekan, nah kan gitu kan. Jadi ini kan betul. sebenarnya kan suatu hal yang perlu diketahui gitu kan. Kalau Uh, walaupun mungkin gitu kan dalam sistem itu menganggap bahwa mereka itu oh sudah diberdayakan gitu kan. Nah, tapi uh, faktanya menurut objek secara langsung, oh kami masih terdiskriminasi, kami masih uh, menghabiskan waktu kami kan gitu kan betul di betul. kebun, kami bahkan tidak Banyaknya bisa pemberontakan gitu ya Pak, oleh tampil mereka ya. tampil cantik-cantik kan gitu kan. Mm-mm. Nah, kan gitu kan. Betul. Betul, betul. Tapi selama pembuatan karya ini itu eh, ada jalan yang tidak mulusnya gitu nggak sih, Mas? Kayak ada ini kan perempuan gitu yang memang objeknya adalah perempuan yang diangkat gitu, yang di highlight. Otomatis mereka mungkin responnya baik gitu. Tapi pihak tertentu ada nggak sih? Mungkin ya, let's say tanda kutip misalkan pihak lelakinya atau misalkan ada pihak-pihak tertentu yang aduh nggak usah ini soalnya udah dari dulu juga memang seperti ini gitu. Itu ada Oh nggak sih? enggak, Oh tidak, nggak ada. tidak. Jadi Berarti laki-laki sebenarnya itu bahkan kita cenderung memang menjadikan objek, menjadikan apa namanya objek kita untuk komunikasi itu ya perempuan gitu kan. Dan mm, kita temui di lapangan itu ya perempuan gitu. Paling-paling kalau laki-laki itu mungkin berada pada struktur gitu ya, struktur uh, mungkin desa gitu ya, struktur kelembagaan gitu kan. Nah, tapi jadi mereka hanya sebatas penghubung tanpa tanpa menghalangi apapun gitu. oh Karena gitu. Oh, sebenarnya kan mereka juga kan ingin kan perempuan itu juga maju kan. oh iya Saya betul. yakin mereka mereka pasti mendukung itu. Oke. Cuman tadi barangkali Mas, formulanya saja yang mungkin belum ketemu. Nah, Heeh. mungkin itulah. Mungkin mereka bingung Mas. juga kayak harus kemana, terus kayak Iya dimulai dari betul. mana, seperti Ah, itu ya. benar sekali. Oke, wow, luar biasa. Berarti dengan rilisnya buku ini itu ada banyak harapan-harapan besar gitu ya dari Mas Tri dan juga kawan-kawan, apalagi dari si pihak-pihak perempuan yang di sana gitu yang menjadi salah satu latar belakang atau ide gitu ya, Pak. Betul ya? Karena harapannya sangat luar biasa banget gitu. Kalau dari Mas Tri sendiri gitu, selain dari pemaparan tadi yang udah dijelaskan gitu, harapan yang sangat-sangat pingin digolkan itu apa? Boleh. Ya, jadi pertama kami kan ingin pertama karena ini kan juga kan sebenarnya kan penelitian tentang pembangunan pertanian ya. Jadi Hmm. pertama ingin mengangkat kopinya gitu kan. Jadi Hmm. ingin menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu juga punya kopi yang bisa dibanggakan. Hmm. Nah, kemudian ternyata dan memang bukan bukan ternyata gitu ya. Dan hubungannya ya untuk mendukung sustainability itu, keberlanjutan itu peran perempuan itu sangat dominan sebenarnya. Nah, Hmm. sementara di lapangan sebenarnya Mas, ini kebun-kebun kopi ini sudah banyak loh yang terdegradasi, diganti ke tanaman lain gitu kan. Hmm. Nah, kita ingin kopi ini tetap menjadi primadona di Sumut gitu. Salah satu harapan terbesarnya gitu selain kopi yang ingin dimajukan gitu di Sumatera Utara itu kira-kira apa lagi itu? Boleh Mas? Nah, jadi pertama tadi kan kopi gitu kan. Hmm. Kemudian eh, lebih daripada itu kan sebetulnya kan pertanian berkelanjutan.
Jadi Hmm. berkelanjutan itu sebetulnya kita harus meletakkan itu ternyata perempuan. Hmm. Perempuan itu juga adalah elemen penting ternyata di dalam pertanian berkelanjutan. Kemudian ketiga, itu nilai-nilai yang sebenarnya aturan-aturan struktural adat yang membelenggu perempuan itu ya. Sebenarnya Hmm. barangkali itu perlu ditata gitu kan, sehingga mereka itu Hmm. mendapatkan kesamaan atau pengakuan hak-haknya sehingga mereka itu bisa lebih banyak berbicara di ranah-ranah publik yang ternyata mereka punya peran besar gitu kan dalam ekonomi keluarga gitu kan. Nah, jadi terbukti di lapangan itu mereka peran peran mereka itu sangat besar. Tapi tadi mereka seolah-olah terkungkung dengan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Nah, ini kan sebuah dualisme kan yang harus Betul, harus betul, diubah kan. betul, betul. Nah, itu kira-kira Mas. Jadi nilai-nilai itu ingin kita kita ingin orang-orang Sumut ini membacanya gitu kan. Oke, betul. Nah, Harus diskriminasinya tahu kira-kira juga. bentuknya seperti itu gitu ya. Heeh. Oke, wow, luar biasa. Oke, Pak, satu pertanyaan mungkin terakhir ya, karena kita udah ada di penghujung waktu, karena nggak terasa udah hampir setengah jam gitu. Kira-kira gitu, kenapa sih alasan terbesar orang itu harus memiliki buku ini, wajib memiliki buku ini, terlepas dari target segmennya adalah orang Sumateranya itu sendiri gitu. Nah, jadi Boleh gini Mas. di-share? Jadi kita sebuah ide untuk merubah Hmm. sistem gitu ya. Sebuah ide untuk Hmm. merubah sistem itu pertama ya kita harus melihat dengan fakta lapangan. Nah, Hmm. salah satu hal yang kita itu tidak bisa berubah itu adalah kita menganggap kita itu sudah baik. Nah, Hmm. gitu kan kita sudah baik, tapi sebenarnya belum. Nah, sebenarnya belum. Nah, justru itulah sebenarnya apa? Fakta-fakta lapangan ini harus kita tunjukkan. Nah, kenapa? Betul. Karena pembangunan khususnya dalam dalam kajian kami itu pembangunan pertanian ya. Ini kan menjadi hal yang sangat penting dalam sustainable agriculture namanya gitu kan. Jadi Betul. kita jangan selalu hanya melihat segala sesuatu itu keluar gitu kan. Justru kita Heeh. harus menunjukkan bahwa peran internal yang di dalam itu sebetulnya juga sangat menentukan. Nah, gitu Oh, Mas. jadi harus tahu dulu nih orang-orang internalnya dulu nih gitu, yang perlu untuk pemahaman kesadaran akan topik yang diangkat di buku ini. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Oke, luar biasa. Baik, Mas Tri, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk penjelasan yang luar biasanya, meskipun waktu untuk bedah buku kita sangat singkat dan ada beberapa kendala tadi ya, yaitu koneksi. Tapi semoga harapannya buku ini bisa apa ya, banyak yang membaca gitu, bisa diterima terutama gitu kan. bisa diterima juga, nggak cuman hanya orang Sumateranya aja gitu biar tahu, Benar tapi sekali. orang luar juga gitu, karena memang pesannya ini luar biasa banget gitu, karena dengan adanya karya yang hebat ini banyak harapan-harapan besar yang ingin mencoba diwujudkan gitu, baik dari masternya sendiri dan juga kawan-kawannya gitu. Jadi banyak penulis yang berkontribusi gitu ya Mas ya. Tapi memang topiknya juga gitu, atau bahan topiknya atau idenya itu si perempuan yang ada di Sumatera Utara itu yang punya harapan besar, yang mungkin menginginkan kehidupan yang layaknya seperti perempuan pada umumnya gitu, yang tidak terkungkung oleh sistem yang ada. Seperti itu ya Mas Tri ya. Benar Mas. Mas. Oke, baik Mas Tri, sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk Sobat Adab, terima kasih sudah menonton video sesi bedah buku kali ini dengan judul Perempuan dalam Sistem, karya Profesor Dr. Insinyur Tri Martial MP dan juga kawan-kawan. Oke, terima kasih, segitu aja videonya. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri Waalaikumsalam untuk warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Mas. Iya.